SMA Muhammadiyah 4 Margahayu. SMA Muhammadiyah 4 Margahayu. Maulani Transwisata. Maulani Transwisata. Jalan. Mau umroh. Nah, di sini ya. Ya di senam sih. Daerah Antapani. Oh iya, masjid. Ini belakangnya ya. Lollipop Adventure. Itu baru udah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kita sih kebut-kebutuhan juga. Oh, nubruk. Untung gak film. Film nggak semua bawa. Film. Ya, kiri satu. Mau pulang dia. Mau keluar. Ya, soreang. Enggak dinya. Rusak itu. Nyewa iya. Ada pemaksaan. Itulah anak-anaknya. Bener lah. Cut. Belok kiri. Udah sampai lagi ya? Ya, hampir sampai ke tempat tujuan ya. Jadi satu putaran itu harganya 7.000 rupiah. Ya, lumayan lah, cukup murah. Hiburan. Sekolah. Bisa sama keluarga. Oke. Kemudian laporan singkat dari Kiara Antapani. Ini anak-anak IPS 2 semua. Hai. Siapa aja nih sebut namanya? Salsa. Terus? Salsa bilang. Nita. Terus? Nabila. Pulang enggak? Ayo. Kita sampai ke Sayati. Oh, 2 putaran. Ya, sempat. 2 putaran 7 rute. 14.100 putaran.
Ah, Kiara Tapak udah ada lampunya tuh. Kiara Tapak udah ada lampunya. Anak-anak tuh. Anak kita tuh. Ya. Ya, santai di sore hari menjelang maghrib di Kiara Tapak sampai menunggu air mancur yang bisa berirama dan musik. Naik bandros. Oke. Berlima ya? Berenam. Ini PS2 satu semua. PS2 semua. Oke. Tapak naik bandros sama anak-anak SMA Muhammadiyah. Oke. Sini. Asik. Kiara Tapak. Masa kianya sih? Sip. Udah satu keliling aja. Lagi ngumpul apa itu anak-anak? Oh, dipoto. Udah sampai. Lagi apa ini? Lagi apa? Apa? Ya, Kiara Tapak. Ban. Udah tadi. Ya, ini di Kiara Tapak ya. Jalan-jalan mengelilingi ya lingkungan yang sangat dinas. Ya, di Kiara Tapak di sore hari yang air mancur. Kiara Tapak ya sore hari. Karya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi
memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Luka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung, yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Ayam.
Oh kayak Ada tulimat di sana ini. Ya kayak sapi bener. Nah pada awalnya bisa terdengar sejauh 60 km. Sangat amat keras dari Gedung Sate bisa terdengar sampai Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka dan lokasi lainnya. Ketika kompon kalinya. Nah pertanyaannya apakah hobi mengumpulkan perangko ya kalau orang yang tergabung dalam komunitas tersebut bilang filatelis. Di sini ada perangko, kemudian ada foto-foto Pak Karno. Nah itu ada juga semacam kartu untuk masuk ke hotel ya, atau kartu telepon. Begitupun dengan koleksi perangko yang khusus menyajikan satu frame untuk Presiden Soeharto. Nah, karena Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto itu paling banyak ya, yang ada 131.000 lebih perangko ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri kami saat ini menyajikan dari tahun 1948 ya, mohon maaf semuanya karena kami baru beberapa minggu ini baru selesai konservasi koleksi baru sampai tahun 1980-an. Kami hanya menyajikan satu jenis koleksi. Ya. Pintu keluarnya sebelah sini. Hari Ahad buka? Enggak. Buka Pak. Buka. Oh, 7 hari apa? Ya Sabtu Minggu kayak liburan. Tapi sekarang Sabtu Minggu mah untuk umum. Oh, Sabtu Minggu. Kalau hari biasa Untuk siswa. Bagus buat keluarga juga, Pak. Ya, di Kiara Artefak di sore hari